Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya berharap kalian semua diberi kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi COVID-19 pada saat ini. Di sini saya akan berbagi tips kepada para perempuan dimanapun berada, bagaimana kita sebagai perempuan bisa mempertahankan ekonomi keluarga di masa pandemi sekarang ini. Ada banyak sektor yang bisa dikembangkan. Kalau di pertanian, mulailah menanam sayur di sekitar rumah, seperti cabai, terong, tomat. Memang kita harus ekstra rajin supaya suami kita merasa terbantu dengan kegiatan yang kita positif yang kita lakukan setiap hari. Itu dari segi pertanian. Dari segi peternakan, cobalah memelihara ayam kampung. Kalaupun kita tidak bisa membeli bibit besar, belilah bibit yang kecil, yang anak-anaknya itu nanti kita pelihara kita lepas. Karena kalau kita sentret juga kadang harga jagung, harga gabah juga nggak imbang dengan harga ayam. Jadi kita lepaskan saja, biarkan ayam tersebut makan makanan bebas. Saya adalah salah satu rumah makan yang siap membeli ayam-ayam kampung dari kalian, terutama yang ada di Bengkulu Utara atau di Kecamatan Padang Jaya tempat saya tinggal. Itu dari segi peternakan. Dari segi peternakan bisa juga kita pelihara ikan lele di dalam baskom, di dalam ember, atau di dalam terpal sekalian. Nanti ikan tersebut tidak bisa bisa kita jual, bisa juga untuk konsumsi kita, sehingga anak-anak di rumah tidak kekurangan. Atau kita buat kandang ayam petelur, tidak banyak, kita beli aja bibit ayam petelur sekitar 3 atau 5 ekor, nanti telurnya bisa kita makan setiap harinya. Jadi ada banyak hal, jangan sampai kita kekurangan dalam segi makanan, mensuplai makanan setiap hari. Kita juga bisa hasil panen ini bisa kita tukar dengan tetangga kita atau kita jual bila hasilnya lumayan. Terus apalagi usaha yang kira-kira menghasilkan uang, kita bisa pegang uang tersebut. Di sini saya berpikir kalau kita lebih baik berjualan. Jualan ini asal kita rajin, asal kita bisa menekuni, asal kita mau belajar, pasti berhasil. Contohnya saja saya bermodalkan uang hanya 100.000 rupiah, saya bisa bertahan sampai sekarang ini. Dan saya terus menambah menu-menunya, dari menu yang hanya sedikit sekarang sudah mulai ke menu-menu yang lainnya. Jadi tidak semua usaha itu dimulai dengan modal yang besar, tapi dimulai dengan modal yang kecil. Dengan begitu kita akan terus melakukan inovasi terhadap apa yang kita jual. Seandainya kita menjual tahu, kita beri inovasi yang lain seperti tahu gejrot. Orang akan tertarik membeli tahu tersebut karena aneh, kedengarannya itu aneh. Apa sih tahu gejrot? Penasaran dan akhirnya membeli. Apa yang kita jual? Bakso. Buatlah bakso yang memberikan inovasi, misalnya bakso beranak. Orang akan aneh dengan namanya tersebut. Jadi berusaha untuk membeli di manakah penjual bakso beranak tersebut. Jadi usaha-usaha tersebut kita bisa mengembangkannya di masa pandemi dengan modal yang kecil, menghasilkan uang yang lumayan jumlahnya. Tapi jika kita tidak mempunyai uang di atas 100.000, kita hanya punya uang 20.000 saja, mulailah dengan berjualan makanan kecil seperti donat. Donat itu kita modal 3.000 rupiah sudah bisa jadi 30.000. Itu satu jenis dengan roti goreng, satu jenis juga dengan roti bakar, asalkan kita punya alatnya juga. Kalau kita nggak punya alat gimana? Ya roti goreng atau bakpao hanya dikukus, jadi nggak perlu oven. Donat juga kalau roti memang harus pakai oven. Jadi dengan demikian banyak hal yang memang modalnya kecil bisa menghasilkan banyak. Empek-empek juga bisa. Kalau kita memang senang empek-empek ikan, kita bisa
Beli ikan, nggak harus ikan tenggiri, ikan lain kemudian kita giling. Kita belajar di media sosial juga bisa, atau belajar langsung dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman dalam makanan tersebut. Kalau yang saya lakukan adalah belajar langsung dari yang memang ahlinya. Jadi dengan demikian saya bisa menghasilkan masakan yang memang benar-benar bisa dijual. Itulah tips-tips dari saya bagaimana caranya kita sebagai kaum wanita, sebagai ibu dari anak-anak kita bisa terus mempertahankan ekonomi keluarga kita di masa pandemi sekarang ini. Jangan bilang UMKM itu sulit. UMKM itu jika pelakunya punya prinsip bekerja keras, punya prinsip ingin jangan sampai usaha saya ini tidak berkembang, dia kejar terus, insya Allah kerja keras itu membuahkan hasil. Seperti sekarang, kerja keras yang saya lakukan membuahkan hasil. Saya tidak punya karyawan, jadi semua yang menu-menu yang ada di sini saya sendiri yang memasaknya. Kenapa bisa menu-menu berat tapi saya sendiri yang memasaknya? Karena saya sudah mempersiapkan bumbu-bumbunya malamnya, jadi keesokan harinya saya tinggal mengolahnya langsung. Jadi tidak terlalu berat, termasuk santan kelapa juga sudah saya simpan dulu di freezer. Jadi besoknya bumbu semua sudah siap, sudah potongan-potongan sudah siap. Jadi tepat jam 8 pagi semuanya sudah selesai. Paling paginya saya hanya memasak nasi. Semua bertanya, kok bisa saya jualan empek-empek, saya jualan roti goreng, saya jualan opak kuah sate, dan masakan-masakan Padang yang terkenal berat itu. Dan juga saya menerima cateringan yang di atas 50 bungkus perharinya. Dan kadang-kadang 2 tempat saya layani sendiri. Memang kadang-kadang suami juga ikut membantu. Itu tipsnya begitu. Jadi siapkanlah semua bahan itu malam ini. Jadi besoknya tinggal kita olah langsung. Jadi nggak terasa berat. Paling yang digoreng-goreng saja. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin saya nggak bisa masak, tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Asal kita mau belajar. Jika kita tidak mampu belajar lewat media sosial, kita langsung belajar praktek dari yang bisa. Tidak ada manusia di dunia yang ingin menyembunyikan ilmunya. Mereka pasti akan memberikan ilmunya. Asalkan kita meminta bantuan dengan cara yang baik-baik. Mau usaha. Siapa sih orang yang gak mau memberikan ilmunya kalau temannya mau usaha? Dan saya pun siap membantu kalian semua. Jangan sampai anak-anak kalian di rumah tidak makan, kekurangan makanan, kekurangan gizi. Karena yang harus kita persiapkan sebagai ibu-ibu di masa pandemi ini, cukupan gizinya harus bagus supaya kita bisa menolak penyakit tersebut. Jadi antibodi dalam tubuh kita itu harus kuat. Harus kuat dari mana? Dari makanan. Gak mungkin pemerintah terus-menerus memberikan bantuan. Bantuan itu ada batasnya. Dan bagaimana kita menerima bantuan tersebut? Terus kita terima bantuan tersebut dan bantuan itu bisa bermanfaat untuk kita. Yaitu tadi dengan mengolahnya berjualan kecil-kecilan dari media online. Hanya begitu saja, insya Allah kita tidak akan kekurangan dan kita siap untuk menghadapi pandemi ini. Ada juga anak-anak yang belajar membutuhkan pulsa. Jika kita berjualan itu terus uangnya akan berputar setiap harinya. Dari modal 30.000 bisa beranak jadi dari modal 3.000 bisa beranak jadi 30.000. Kita bisa beli pulsa. Pulsa itu tidak tiap hari. Ada juga paket-paket hematnya. Jadi jangan pernah mengeluh. Anak saya belajar nggak ada Android. Bisa kalau kita rajin, kita ulet, kita bisa mengolah makanan-makanan kecil ini menjadi makanan yang luar biasa enaknya. Terus kita buang rasa malu kita. Insya Allah tanpa tangan meminta pun kita bisa menghadapi hidup.
hidup ini. Karena semua ini saya sudah mengalaminya. Dan alhamdulillah saya bisa eksis sampai hari ini. Demikianlah tips-tips dari saya, tips-tips sederhana yang memang saya alami sendiri, saya rasakan sendiri. Memang capek, tapi demi tanpa tangan di bawah, kita harus kerja keras. Hadapi pandemi ini dengan kerja keras, pertahankan antibodi anak-anak kita dengan makanan-makanan berkualitas, tanpa harus meminta. Lakukan dari sekarang, insya Allah bulan depan akan terbukti. Demikian tips-tips dari saya, tips sederhana dari saya pemilik rumah makan Cemerlang ADC Pertanian Desa Marga Sakti, Kecamatan Bengkulu Utara. Hanya dengan modal 100.000 saya bisa bertahan dengan sekarang, dan alhamdulillah pelanggan-pelanggan saya suka. Dan tadinya saya sempat dicap untuk sama orang-orang kalau saya bukanlah tipe orang yang memasak, dan itu memang benar. Saya baru mulai belajar memasak langsung dari orang yang memang profesional di bidangnya, dan akhirnya saya bisa. Jadi jangan katakan tidak bisa sebelum mencoba. Demikian tips dari saya. Semoga